Halo, good morning. Eh, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channel saya. Eh, saya baru bangun ini hari Senin kayaknya. Kalau masih pagi di sini, pagi sekali, jam 6.30 di Kanada. Saya baru bangun karena ada eh, ada teman mau datang ke sini ke rumah saya, jadi memang datang kayak pagi-pagi ada kerjaan. Jadi saya bangunnya early. Biasanya saya jam begini belum bangun kalau nggak ada kegiatan. Biasanya bangunnya jam 10 atau jam 11 begitu, karena semalam ada teman bilang mau datang, ya udah terpaksa harus bangun pagi early. Biasanya kegiatan saya saya mau tunjukkan kegiatan saya kalau nggak pandemik, ya beginilah kerjaannya. Biasanya pagi saya kasih makan akuarium, ya, kasih makan ikan dulu. Ini kepunyaan anak saya. Ya. Jadi biasanya dia lagi nggak ada di sini, dia lagi sama bapaknya, sama dirinya. Nah, jadi saya pagi-pagi kerjaan saya kalau belum ada kerja ya kasih makan ikan. Kerjaannya inilah, kasih makan ikan dulu. Here you go. To eat. Yep. Cuaca di pagi hari ini kayaknya bagus. Biasanya di sini kalau tapi panas sih mas, kayaknya lagi kayak masih agak mendung-mendung begitu sedikit, takutnya hujan nanti sebentar lagi. Kalau nggak hujan ya saya mau ke downtown. uh, ini ada sesuatu yang mau dikerjakan. Jadi ada teman saya, dia minta bantuan, maunya ke downtown, ya udah saya temanin gitu ya. Jadi ini kalau di sini di balkoni saya keadaannya begini, lagi berantakan semua. Biasanya anak saya kalau biasanya dia senang main di balkoni kalau kami lagi kalau cuacanya bagus gitu ya. Jadi biasanya duduk di sini ngopi saya biasanya kalau pagi-pagi atau siang sore gitu ya. uh, Rumah saya biasanya pagi-pagi kalau saya bangun, walaupun ada anak saya atau nggak ada anak saya, pasti saya bersihin rumah dulu, karena rumahnya nggak begitu kotor banget sih, karena cuma saya sama dia aja. Ada anak saya juga, dia nggak main-main kotor-kotor banget, paling hanya cuman ya boneka-bonekanya gitu ya. Ya, ya pagi saya kalau belum itu selalu minum kopi ya. Saya bikin kopi, jadi sudah kebiasa. Kalau nggak minum kopi itu rasanya kayak gimana gitu. Kalau saya di Indonesia, di Flores, nggak minum kopi pagi ya nggak masalah, nggak pasti kayak oke juga gitu, nggak ada lemasnya, nggak ada ininya. Kalau di sini saya nggak minum kopi nggak bisa, saya nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu gitu. Kalau saya pulang ke Indonesia nggak minum kopi, nggak nggak apa-apa juga gitu, maksudnya nggak nggak rasa lemas atau apa gitu, masih ada energinya. Kalau di sini saya nggak minum kopi, saya nggak tahu, saya harus pokoknya kalau paginya saya nggak minum, siangnya aku harus minum lagi gitu ya. Jadi bukan kopi-kopi yang kayak strong banget gitu, enggak. Kopi yang kayak masih kayak instan gitu loh, kayak masih ada rasa kopinya sedikit gitu. Kalau strong banget saya nggak bisa juga gitu ya. Inilah kegiatan saya selama pandemi ini. Saya suka sekali buat masak-masak ya. Biasanya saya searching masakan Indonesia, biasanya saya suka coba gitu ya, walaupun nggak uh, walaupun bumbu-bumbunya nggak selengkap, maksudnya nggak lengkap kayak kayak kita di Indonesia ya. Kita easy untuk mencari bumbu-bumbunya. Kalau di sini kan susah ya, karena di sini bukan sebenarnya tidak susah juga ya. Kalau seandainya
banyak populationnya, maksudnya oh ini di sini banyak populationnya orang Indonesia banyak, jadi banyak orang yang drop produk-produk dari negara kita gitu. Tapi karena di sini yang saya tinggal ini memang nggak banyak, memang bukan nggak banyak, memang nggak ada gitu ya. Kalau jadi susah. Kalau di Toronto daerah downtown mungkin agak ada satu dua ada yang jual gitu ya. Ya, kalau di sini sempat saya nggak, paling ya kalau saya mau dapatin produk Indonesia kayak seperti mie goreng, kecap manis, kecap ABC gitu. Terus kalau bumbu-bumbu kayak bumbu rendang, apa ya, rasa soto, rasa ayam gitu, itu saya harus ke apa itu apa maksudnya di toko, bukan toko, supermarket orang Chinese tapi yang besar, yang besar sekali, pokoknya yang lengkap sekali. Itu pun jauh dari rumah saya. Kalau supermarket yang kecil-kecil kayak Chinese yang dekat-dekat sini itu memang nggak lengkap, mereka jualnya sesuai yang di city ini, maksudnya ini Chinese-nya dekat rumah saya. Terus itu population people-nya, maksudnya community-nya orang banyak orang mana gitu. Jadi mereka banyak drop produk-produk itu yang lebih banyak daripada, karena kayaknya orang tidak kayak saya pakai kecap manis. Belum tentu orang itu tahu itu kecapnya rasanya apa gitu ya. Karena tahu hanya cuman kita orang orang kita sendiri kan. Nah, seperti itulah. Jadi kalau pengen makan spicy kayak agak pedas, bahkan saya beli aja produk-produk kayak dari Jepang, bukan Jepang, kayak Korea, Cina gitu. Karena Vietnam, karena itu apa, bukan bumbu yang sudah kayak kayak chili yang dikasih dengan apa itu apa minyak itu rasanya kan masih masih pedas sedikit kan. Nah itu biasanya saya beli ya. Ini saya beli itu aja sih, soalnya kan saya nggak begitu pintar banget masak masakan apa aja, maksudnya masakan Chinese atau apa saya nggak begitu bisa. Karena cuman ya kalau masakan kita orang Indonesia ya semampu, pokoknya setahu saya lah gitu. Jadi ya biasa, karena selama ini sudah berapa bulan ya, sudah mau 2 bulan saya nggak kerja karena situasi pandemik. Ya hari-harinya kan saya di rumah, kan nggak boleh keluar-keluar kemana-mana dulu karena banyak akses yang ditutup kan. Jadi pokoknya disarankan untuk di rumah. Jadi saya banyak spending time. Jadi pekerjaan saya hanya cuman ya uh, melakukan pekerjaan yang biasanya saya kepingin belajar gitu, seperti memasak atau cari kegiatan yang tadinya saya kepingin selesaikan. Ini kayaknya oh saya mau bikin ini, ya udah saya selesaikan karena ada time gitu loh. Tapi saya banyak spending time dengan anak saya. Jadi anak saya dimanapun, maksudnya dia dia lakukan apa, saya pasti di situ gitu. Karena saya merasa inilah time-nya saya untuk sama dia gitu. Kalau saya kerja kan, ya saya selalu pergi kerja, drop dia pagi dan jemput dianya sore. Jadi time saya sama dia tuh maksudnya sedikit doang, nggak begitu banyak banget gitu. Paling hanya cuman tidur malam aja. Kalau tidur malam aja paling hanya cuman berapa jam ya, karena kan setengah jam 9 kan aku sudah setengah 10 udah I'm so tired already, maksudnya sudah mau feel sleep. Paling saya ya nemanin dia reading the storybook, that's all, a little bit, then that's it. Nggak banyak time sama dia sebenarnya. Tapi I have saya bersyukur ya, because that my daughter is like my baby. She never complain, maksudnya dia tidak pernah komplain about maminya kok time-nya sedikit doang gitu, nggak sama dia. Jadi saya sebisa mungkin itu try to explain gitu, maksudnya I always explain to her that why that mommy uh, it does no have time that a lot for her. So aku bilang gitu sama dia, karena mama harus kerja buat kamu, bayar ini itu untuk uh, apa kehidupan gitu. Jadi dia so dia understanding, so dia mengerti, oh ya mami have to go to work gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau seandainya weekend dia saya kerja di satu, kadang-kadang di weekend itu saya ambil satu harinya weekend saya kerja gitu. uh, kalau mereka butuh saya kerja on weekend ya saya kerja, kalau enggak ya enggak gitu kan, saya lebih ke dia gitu.
Nah, jadi anak saya itu biasanya tanya, "Mama, why did you have to go to work, always to go to work?" Jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat kadang-kadang ya, that's life. Jadi saya tuh apapun yang ditanyakan sama anak saya, karena dia kan umur-umur segitu kan selalu dia kepingin tahu. Ya, dia mau kepingin tahu apa aja yang dikerjakan orang tuanya, pasti dia ingin tahu, dan kita sebagai orang tua, which is to have to answer. Maksudnya kita harus answer dia gitu kan. Maksudnya harus jawab pertanyaan dia yang, karena dia tuh anaknya itu sering sekali menanyakan yang dia belum belum mengerti kenapa harus begini gitu ya. Jadi saya kadang kalaupun dia pergi ke rumah bapaknya, pasti dia tanya juga kan kenapa mama papanya itu tinggal rumahnya pisah-pisah, karena dia selalu menanyakan gitu. Tapi saya selalu bilang sama dia, "Ah, kamu tidak usah menanyakan ini karena kamu masih kecil. Kamu enjoy aja karena kamu masih punya mama yang lengkap, mama dan bapak daddy kamu masih lengkap. Maksudnya you still have the love both me and your papa," gitu. Jadi uh, jadi dia tuh tidak merasa kehilangan gitu. Jadi waktu kalau ada sama papanya, dia nggak kehilangan love dari dedinya gitu. Kalau sama saya, dia juga nggak kehilangan love dari mamanya gitu. Jadi both side dia tuh masih mendapatkan love gitu ya. Karena kami walaupun ego kami maksudnya tidak problem orang tuanya kan, anak tidak boleh di lingkungan itu, maksudnya tidak boleh, ya udahlah, maksudnya ini kesalahan kami, mungkin kami keegoisan kami berdua mungkin, ini ya maksudnya tidak bagus juga gitu mungkinnya. Tapi anak ini maksudnya dia ini kan tidak boleh merasakan seperti apa yang saya sama dirinya alami gitu. Jadi kami mencoba untuk buang ego-ego yang tadi yang kayaknya gini-gini, ya udah berusaha. Memang sih sakit ya sakit karena kita tidak merasa ya apa ya begitu ya, tapi ya kita kembali lagi sama Allah. Kasihan anak ini tidak bersalah, dia butuh komplit orang tuanya, dan dia tidak merasa uh, uh, apa uh, dia tidak merasa kehilangan the love gitu. Maksudnya tidak merasakan uh, kehilangan dari dia, dari hidupnya dia gitu. Jadi aku selalu uh, apapun pertanyaan dia tentang saya sama dedinya, jadi saya selalu mencoba untuk explain. Lalu untuk saya try my best to explain to her. Saya selalu bilang sama dia, untuk saat ini kamu nggak usah khawatir. Kalau sama terjadi sama kamu apapun, mama sama daddy selalu be there for you. Makanya kamu tidak pernah kehilangan love, saya bilang gitu kan ya gitu. Jadi aku sama bilang sama dia, jadi dia bilang oke, mama, I love you. Dan saya selalu bilang, kalau kamu love mama, you have to love both, maksudnya love mama and love daddy juga gitu. Jadi saya mencoba tidak, walaupun di antara kami masalah yang tidak selalu, maksudnya saya sama bapaknya kan tidak, maksudnya tidak searah tujuannya, maksudnya persepsi kami masing-masing, maksudnya jalan dia berbeda, selalu berbeda tujuannya, selalu difference, maksudnya saya ke sini dia ke sana, maksudnya tidak selalu bersatu. Saya tidak pernah mau menjelaskan ke anak saya itu why maksudnya tidak mau menjelek-jelekan bapaknya itu ke anak saya gitu. Jadi saya selalu bilang, wah itu tidak ada, nggak ada gunanya, bukan tidak ada gunanya, tidak perlu gitu. Seandainya nanti kalau dia sudah besar, dia sudah banyak ngerti banknya, dan dia akan tahu sendiri gitu kenapa, dan dia akan mencari tahu gitu. Jadi kita sebagai orang tua untuk saat ini, dia masih kecil, tidak perlu lah, karena psikologi dia itu, dia masih berpikir untuk tidak mau beban berat itu ke gitu. Yang penting saya mau dianya enjoy, dia bisa happy aja, dia apa yang dia mau kan kita ya udah. Biasanya kalau dia tanya, maksudnya dia mau minta sesuatu yang belum saya kasih, maksudnya dia mau beli apa harga yang agak mahal sekali ya, mungkin saya belum mampu, bukan belum mampu, maksudnya saya belum belikan gitu. Saya selalu bilang,
can you wait, kan saya selalu bilang sama dia, mama please baby, can you wait that next month or next week when mama have money, then mama can afford to buy. Memang saya ada uang, tapi saya tidak spoiling her life, maksudnya tidak memanjakan dia dengan barang-barang yang harganya mahal atau apa gitu, enggak. Memang anak saya itu dia suka binatang piaraan kayak ikan piara itu akuarium gitu, terus ada rabbit, nah, dog gitu ya, maksudnya anjing gitu ya. Dia suka kalau kalau tempat-tempat, biasanya saya biasa pergi ke tempat itu pets gitu loh, pet store. Jadi dia tuh senang gitu. Biasanya dia tanya, saya kan orangnya takut sama anjing, takut sama kucing, apalagi rabbit gitu kan. Rabbit senang sih, cuman aku nggak berani touching gitu, ngomong nggak suka saya pegang-pegang gitu, saya takut gitu. Dia enggak, dia berani, dia senang gitu, dia sering gitu. Jadi dia selalu merengek, bukan merengek, masih selalu menanyakan, mami can I have it, mami can you buy it for me please. Saya tidak mau janji, karena anak saya itu dia tuh selalu menagih janji. Kalau kita janji sama dia selalu menanyakan terus, jadi saya selalu bilang sama dia tidak mau janji, saya nggak mau janji. Saya bilang, um, tunggu ya, saya bilang gitu, tunggu ya, nanti kalau mama ada time, kalau mama ada uang saya beliin, saya bilang gitu. Jadi dia bilang oke mama, jadi dia tahu kalau oh berarti mamanya belum ada uang, jadi belum bisa beli gitu kan. Saya padahalnya bukan begitu, karena memang saya nggak mau beli dulu gitu, karena apa, uh, apa, banyak yang dikerjakan. Seperti kalau dog kan, kalau weekend kita harus bawa dia keluar, dia harus pipi pup di luar kan, ya kita harus training dia. Nah begitupun juga rabbit, kamu harus bersihkan itu case-nya kan. Jadi itu yang pekerjaan itu, saya masih banyak kerjaan yang saya lakukan. Jadi ya udah, kalau apa yang saya bisa ya saya lakukan gitu. Jadi saya bilang sama dia, mending saya bawa dia kemana gitu, ke park, atau buat sesuatu kerjaan di rumah kayak drawing, teaching her sesuatu yang lebih lebih ini. Kalau mau piara-piara kayak begitu kan, mendingan saya ketemu kalau ada time ya saya bawa dia ke kebun binatang gitu untuk lihat-lihat begitu. Jadi kalau soalnya kan saya tinggalnya kan kayak di kondominium gitu, jadi apa tempatnya tidak begitu besar. Kalau kalau rumah ya mungkin kita bisa taruh dia di tempat room yang kayak di room laundry, atau di basement atau apa. Ini kan saya kan nggak ada basement, hanya cuma ada balkoni doang kan. Saya juga tidak mau, memang sih itu kalau kita punya rabbit atau apa gitu, kita tidak bau ya di kandangnya. Karena saya pernah lihat di rumah teman saya, dia kan cuma makannya carrot sama itu apa ya, vegetarian ya, kayak lettuce gitu ya. Ya kami itulah maksudnya apa ya, ini kehidupan di sini is like life here, tidak easy, maksudnya tidak gampang. Maksudnya tidak gampang kalau kalau kita nggak punya, jauh dari keluarga gitu, maksudnya nggak segampang apa yang kita pikirkan. Jadi tapi kalau kita enjoy itu, nggak, maksudnya kita enjoy aja, tidak berpikir, always positive thinking, jadi sesuatu itu tidak akan ini, maksudnya kamu mengerjakan itu dengan tidak stres atau depres gitu ya. Kadang-kadang ya what people were thinking that, oh how's their life gitu, maksudnya it's hard to live a single mom, maksudnya apa ya, sendiri gitu ya. Kalau apa-apa gitu kan, aduh gimana ya caranya ya, kamu bisa um, membagikan aja waktu kamu itu, gimana waktu kerja kamu, waktu kamu dengan anak kamu. Yang penting kamu bisa, you have to membagikan itu time kamu kerja itu, maksudnya kamu buat pengertian sama company yang kamu kerja itu. uh, Ya karena kamu bilang dia, aku sendiri gitu kan, saya single mama aja, saya anak saya butuh begini, pengertian dari saya, bukan pengertian, maksudnya dia butuh perhatian dari saya, jadi saya harus bisanya, kamu bisa apa ya, bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan merawat anak kamu gitu. Karena di sini tuh kalau hidupnya, kalau kamu sendiri itu benar-benar kamu harus bekerja keras, kamu harus
gimana caranya itu kamu bisa melakukan itu gitu, tidak mudah gitu ya. Ya jadi saya, ya apapun yang terjadi ya kita jalani, tidak boleh kita mengeluh gitu, karena itu sudah kodrat Allah, maksudnya Allah sudah kasih kita begitu, ya kita harus jalanin gitu ya. Tidak, ya saya tidak, kita manusia tidak pernah meminta kan, maksudnya kita tidak pernah meminta, oh kehidupan saya harus mau begini, tapi kalau Allah takdir kita begini, ya mau apa, mau boleh buat ya, tidak bisa kita kita harus paksa, maksudnya bukan paksa, maksudnya kita harus menangis dan bersedih-sedih dan tidak mau bangkit, ya tidak bisa. Jadi kita harus, ya udah, berarti Allah tidak mau, kebahagiaan saya hanya cuma sebatas ini aja, yang selanjutnya gimana saya harus kerjakan, dan saya harus bangkit, dan saya harus move on, dan harus saya gimana caranya saya, uh, supaya hidup ini, maksudnya bukan supaya, maksudnya saya bisa kembali normal. Oh, dan saya harus, oh ya udah ternyata begini ya gitu. Jadi itu juga suatu pelajaran buat diri kita sendiri gitu. Kayak kita tidak boleh mengeluh atau mengalahkan orang lain, atau mengalahkan diri kamu sendiri, atau mengalahkan siapapun gitu. Yang kamu mengeluh, ya udah, ya, ya merasa kamu diri itu kamu, oh ya, mungkin saya ini belum sempurna ya, mungkin saya ini ada kekurangan ya, ya mungkin saya yang memperbaiki, ya udah kamu memperbaiki diri kamu sendiri gitu. Mungkin kamunya, ya saya tadinya saya banyak ilaf, mungkin saya tadinya, oh sayanya begini, saya begini, ya udah kamu, ya berubahlah, maksudnya bukan berubah, jadi kamu thinking sih, kamu kembali, flashback lagi, the all the life that you have before gitu. Itu jadi, kalau saya itu dulu memang waktu saya masih masih muda, masih muda, belum punya anak dan apa gitu, saya orangnya, kalau dibilang cuek, cuek, maksudnya saya orangnya bukan egois, maksudnya bukan egois, tapi orangnya saya itu tidak, uh, tidak tidak begitu sama orang, maksudnya, urusan orang gitu, tidak mencampuri urusan orang. Ya udah, kalau kamu mau share sama saya, mau bagi cerita sama saya tidak begitu ini, maksudnya saya bilang oke, paling saya bilang oke, begini, ini aja, ya paling sepintas doang gitu. Saya tidak mau, oh kamu ini, no, tidak begitu. Karena apa? Karena saya berpikir, um, saya masih, saya belum mengerti ya. Waktu dulu, waktu ceritanya itu ada teman saya, orang mana kalau nggak salah, saya lupa, uh, I think, saya agak lupa, soalnya sudah lama sekali dia, ini masih peranakan juga sih dia, ya jadi kalau nggak Kuba atau apa, aku lupa gitu ya. Jadi dia dulu punya anak 2 orang, terus itu, uh, kerjaannya itu dia selalu lelet gitu ya. uh, kan aku dulu kan baru ya kerja di company itu sama dia itu, jadi kebanyakan kerjaan dia itu dia jarang dia selesaikan gitu, karena dia hambatannya anaknya dua-dua masih kecil semua, dia nggak punya siapa-siapa di sini. Jadi saya dulu kan belum punya anak, belum ini siapa, jadi masih sendiri kan, maksudnya tidak tahu lah, maksudnya saya belum mengalami seperti itu apa yang dia alami teman saya itu. Jadi saya selalu bilang, aduh kenapa ya dia kok begini terus, dia kenapa gitu. Saya nggak, karena saya belum punya anak waktu itu, saya memang belum nikah gitu kan, jadi saya tuh belum tahu yang dijalani teman saya itu gitu. Jadi pas saya ke rumahnya, saya diajakin sama dia waktu itu hari Minggu kalau nggak salah, ada temannya birthday. Saya lihatin dia apa yang dia lakukan, saya mau sampai membanggakan dia, sampai saya menitiskan air mata gitu kan. Saya bilang, aduh, you are still young, saya bilang gitu, kamu, masih young age gitu ya, umurnya kok masih muda, tapi kamu kuat banget ya merawat anak kamu tuh tanpa siapa-siapa gitu loh. Karena kan dia, masih hidupnya single gitu ya, single single mom, have 2 kids, dan everything tuh maksudnya dia sendiri gitu, apa-apa dia sendiri, anterin anaknya sekolah, terus itu banyak les-lesnya gitu. Jadi dia, saya kadang-kadang saya bertanya sama dia,
kamu ada rest nggak? Saya bilang, do you have the rest time, maksudnya ada istirahat nggak, waktu untuk time to rest nggak, saya bilang gitu. Dia bilang begini, ah, dia bilang ada, tapi tidak serasa waktu kamu belum punya anak, dia beda dengan kamu punya anak, dia bilang gitu. Saya bilang, wow, how you can handle it. Saya bilang, bagaimana kamu bisa handle? Dia bilang tadinya saya nggak bisa handle karena saya sudah punya anak, ya sesuatu easy gitu. Kalau kita jalan dengan ikhlas, semuanya itu jangan kamu merasa mengeluh, ini anak ini bikin saya beban berat, itu tidak ada, jangan, karena itu sudah kodrat Allah yang begitu, ya kita ambil, dia bilang gitu. Jadi saya belajar dari apa yang saya bilang, saya ini baru satu, kadang teman saya itu dua loh. Saya berpikir, aduh, baru kecil-kecil anaknya tuh, beda umur tuh cuman setahun doang, ya kecil kan dua-duanya itu. Jadi aku bilang, ya Allah, dia bisa ya, karena ya gitu, aku bilang dia bukan bisa, maksudnya hebat gitu. Aku merasa wow, superwoman sekali ya. Dia apalagi keluarganya nggak ada, nggak siapa-siapa, dia hanya gimana dia bisa membagikan gitu loh, kerja sama sama anaknya gitu loh. Karena di sini tuh kalau kamu nggak punya keluarga, nggak ada sama kamu, maksudnya pisah dengan suami atau istri gitu, gimana menjalani gitu, maksudnya kamu mau kerja, anak siapa yang jaga? Memang ada daycare ya, ada daycare, tapi kan kamu kalau mau lepas anak yang masih kecil kayak gitu, kayaknya masih khawatir juga gitu ya. Nanti kalau kamu pulang jam 5, jam 6 jemput, aduh, ya benar-benar is struggling, benar sih, is really less. Dan um, punya pengalaman itu, I have this experience in my life gitu dengan anak saya. Tapi alhamdulillah anak saya itu uh, tidak begitu, maksudnya tidak kasih saya beban sekali, maksudnya tidak kasih berat-berat sekali gitu, maksudnya oh kalau saya mau pergi kerja dia harus nangis atau apa, tidak. Jadi senang, aku merasa feel comfortable karena anak saya tuh tidak kasih beban berat sekali, jadi dia pengertian, itulah yang agak mudah buat saya gitu. Mas seandainya kalau kayak aku lihatin kayak seperti anak teman saya itu, kalau mamanya pergi kerja dia nangis, merengek kayaknya nggak mau lepas mamanya gitu. Jadi I feel that it hurt me, ya maksudnya aku kadang-kadang berpikir gitu, if I see it, I saw that a lot of mother, they take care their kids. Saya bilang gini, ya Allah, saya bersyukur ya punya anak saya semanis anak saya, tidak dia very independent person, ya tidak terlalu, maksudnya kadang manja datang mana karena dia sendiri, maksudnya anak satu-satunya kan, jadi sesuatu itu pasti dia mau dimanjain sama mamanya gitu. Tapi di saat mamanya ada kerjaan, dia tidak mengganggu, dia jalanin pekerjaan dia, seperti dia menggambar atau dia nonton TV-nya. Dia, anak saya tidak pernah main, walaupun dia ada iPad dia punya ada iPad, saya nggak pernah ngasih dia iPad gitu, nggak pernah saya kasih dia HP untuk main di HP, atau memang tidak pernah, HP-nya cuma satu, punya saya saja gitu. Di iPad-nya itu saya simpan gitu, yang tempat dia nggak bisa lihat, paling dia cuma minta sebentar, dia main berapa gitu, saya taruh lagi gitu. Itu pun tidak setiap hari, mungkin sebulan sekali dia, ya kalau TV ya dia, saya buka paling 2-3 jam, karena dia senang dancing, dia nonton di situ, ada show yang dancing anak kecil gitu menyanyi, dia follow dia, jadi nggak masalah buat saya, biar dia tidak boring gitu. Karena itu satu kayak fitnessnya buat dia gitu, senang-senangnya. Inilah kehidupan saya di Kanada. Nanti kalau seandainya kalau ada lagi jangan lupa, kalau kepingin tahu saya yang lebih dalam lagi siapa saya, who I am, jangan lupa subscribe, comment, and like. Dan buat saya semakin kece-kece lagi, biar saya bisa semangat untuk upload video-video yang seterusnya. Oke, bye bye, dan sekalian semuanya have good day. Selalu kita semoga corona ini, virus ini bisa bisa terlaksana, bukan terlaksana, maksudnya
bisa cepat selesai gitu, biar kita kembali normal gitu, bisa bekerja lagi, biar ekonominya bisa kembali normal gitu. Karena ini sudah kayaknya sudah hampir 1 tahun lebih ya kalau nggak salah ya, ini di seluruh dunia loh, all the world gitu, karena banyak sekali orang-orang kehilangan kerja, uh, apa apa kebutuhan ekonomi gitu, kayak kasihan juga gitu. Kita mau bagaimana, memang sudah takdir gitu ya, bukan ini 1 2 negara aja, ini kayaknya seluruh all the world. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, jadi kita harus lebih strong dan coba untuk apa bersabar dan berdoa, semoga itu bisa diandal, bisa kembali dengan normal lagi, amin. Oke, bye bye, have a good day.